Seorang TKI sederhana yang bekerja sebagai supir pribadi, tiba-tiba ditawari 2,5 miliar rupiah oleh majikan cantiknya. Tapi, ada satu syarat gila, yang bikin semua orang menggelengkan kepala. Awalnya, ia kira itu hanya candaan. Tapi semakin lama, tatapan majikannya begitu serius. Bahkan sambil menunjukkan bukti uang dengan jumlah yang tak main-main. Lalu, apa sebenarnya syarat aneh itu? Mengapa sampai disebut mustahil? Dan, apakah TKI ini punya keberanian untuk menerimanya? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Wahyu. Usianya baru 29 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Malang, Jawa Timur. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, beban keluarga jatuh ke pundaknya. Ibunya sudah tua, tubuhnya mulai rentah. Sementara adik-adiknya masih butuh biaya sekolah. Hidup di desa bukan perkara mudah. Lahan pertanian yang semakin sempit tak lagi bisa diandalkan. Bahkan untuk makan sehari-hari saja, mereka sering harus berhemat. Namun Wahyu tumbuh dengan satu keyakinan, ia tidak boleh menyerah. Sebagai anak sulung, dialah harapan keluarga. Karena itu, ketika datang tawaran kerja ke luar negeri, meski berat hati meninggalkan kampung halaman, ia menerimanya. Wahyu tahu bekerja sebagai tenaga kerja di negeri orang tidak akan mudah. Tapi demi ibu dan adik-adiknya, ia rela. Dan begitulah, langkah kakinya membawanya jauh, hingga ke Jerman. Frankfurt kini menjadi rumah barunya. Kota dingin, penuh gedung tinggi, jalan-jalan rapi, dan orang-orang sibuk. Semuanya terasa asing. Tapi Wahyu harus bertahan. Yang menarik, Wahyu tidak bekerja di pabrik atau restoran seperti kebanyakan TKI lainnya. Nasib membawanya pada pekerjaan yang tak pernah ia bayangkan. Sopir pribadi seorang CEO perusahaan besar. Seorang wanita bernama Claudia Helena, sosok terkenal di dunia bisnis. Hari pertama bekerja, jantung Wahyu berdetak kencang. Mobil hitam mewah sudah ia siapkan di depan gedung perkantoran. Tangannya dingin memegang setir, dalam hati ia berdoa agar semua berjalan lancar. Pintu gedung terbuka. Dari dalam, keluar seorang wanita berambut pirang lurus. Langkahnya mantap, tatapannya tajam. Tubuhnya ramping, wajah cantiknya memancarkan wibawa. Dialah Claudia Helena, wanita yang kini menjadi majikan Wahyu. Mobil siap, suaranya tegas, tanpa basa-basi. Iya, Nyonya, jawab Wahyu cepat, menunduk sopan. Claudia masuk ke kursi belakang dengan anggun. Mobil pun melaju menembus jalanan kota. Suasana kabin terasa hening. Claudia hanya sesekali memberi arahan dengan suara dingin. Dari kaca spion, Wahyu mencuri pandang. Wanita itu tampak sempurna, cantik, tegas, percaya diri. Tapi, ada sesuatu yang ganjil di balik sorot matanya. Seakan di balik wajah kuat itu, tersembunyi kesepian yang mendalam. Hingga tiba-tiba, sebuah mobil di depan berhenti mendadak. Refleks, Wahyu menginjak rem keras. Claudia hampir terhuyung, tapi cepat menahan tubuhnya. "Maaf, Nyonya," ucap Wahyu gugup. Claudia menoleh dengan tatapan tajam. Namun, bukan kemarahan yang keluar. Justru untuk pertama kalinya, wajah dingin itu sedikit melunak. "Refleks yang bagus," katanya singkat. Hanya 3 kata, tapi cukup membuat Wahyu bernapas lega. Ia tidak tahu, kalimat sederhana itu akan menjadi awal dari kisah besar. Kisah yang kelak akan mengguncang hidupnya, menguji ketulusan, sekaligus menyingkap rahasia seorang wanita yang selama ini terlihat begitu sempurna. Hari-hari pertama bekerja penuh rasa canggung. Setiap pagi, Wahyu menunggu di depan gedung dengan mobil mengilap. Claudia turun dengan langkah anggun, masuk tanpa sepatah kata. Bagi para pegawai, Claudia adalah sosok sempurna. Wanita muda, cerdas, pemilik perusahaan besar. Tapi di balik semua itu, ada jarak yang tak terjangkau. Tak seorang pun berani mendekat.
apalagi menatap matanya terlalu lama. Wahyu pun merasakan hal yang sama. Namun, semakin lama ia mengamati, semakin jelas ia melihat sesuatu yang berbeda. Kadang, lewat kaca spion, Claudia hanya menatap kosong keluar jendela. Bukan tatapan seorang pemenang, melainkan tatapan seseorang yang kehilangan. Sesekali, tangannya meremas cincin di jari manis. Cincin yang tak pernah dilepasnya. Suatu malam, sepulang dari rapat panjang, Claudia tampak sangat letih. Ia bersandar di kursi belakang, mata setengah terpejam. Wahyu memberanikan diri bertanya pelan. "Nyonya, perlu saya bawakan kopi hangat?" Claudia membuka mata sebentar, menatap sekilas. "Tidak perlu, lanjutkan saja." Suaranya tetap dingin, tapi ada nada lirih yang berbeda dari biasanya. Keesokan harinya, saat menunggu di lobi, Wahyu tanpa sengaja mendengar dua pegawai berbisik. "Kasihan Ibu Claudia, ya. Suaminya kabarnya pergi dengan wanita lain. Pantas saja dia berubah dingin. Katanya dulu dia ceria sekali." Wahyu terdiam. Ternyata benar dugaannya. Di balik sosok CEO sukses itu, ada luka yang tak terlihat. Hari itu, suasana mobil terasa lebih berat dari biasanya. Hujan gerimis turun di luar, menetes di kaca. Claudia menatap keluar jendela, lalu tanpa sadar, setetes air mata jatuh dari matanya. Ia buru-buru menghapusnya. Tapi Wahyu melihatnya dari kaca spion. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menghibur. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menggenggam erat setir, sembari berdoa dalam hati. Semoga beliau diberi kekuatan. Malam itu, setelah mengantar Claudia pulang, Wahyu masih belum bisa menghapus bayangan tatapan kosong dari benak pikirannya. Sejak pertama kali bekerja, baru kali ini ia merasa iba. Sosok Claudia tidak lagi terlihat sebagai majikan kaya raya. Yang ia lihat hanyalah seorang wanita, wanita yang kesepian. Tanpa ia sadari, rasa iba itulah awal dari sebuah kisah yang perlahan menyingkap sisi lain Claudia. Sisi yang tak pernah diketahui siapapun sebelumnya. Hari-hari berjalan, rutinitas terasa biasa. Mengantar, menunggu, lalu menjemput. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik hati Wahyu. Claudia semakin sering terlihat letih. Matanya kadang sembab, meski bibirnya tetap menampilkan garis tegas yang sama. Hingga suatu sore, sepulang rapat panjang, Claudia tiba-tiba meminta diantar ke rumah sakit. "Tidak usah ikut. Tunggu di mobil," katanya singkat. Wahyu menurut. 2 jam ia menunggu di parkiran, hingga akhirnya Claudia keluar. Langkahnya gontai, wajahnya pucat. Tanpa pikir panjang, Wahyu segera menghampiri. "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Claudia diam sejenak, lalu menjawab lirih, "Hanya kecapean, jangan khawatir." Namun di dalam mobil, tubuhnya mulai bergetar halus. Wahyu panik. Ia segera menepikan mobil. "Nyonya, izinkan saya belikan teh panas atau sup. Biar sebentar, tubuh Nyonya butuh hangat." Claudia menoleh. Tatapannya, yang biasanya dingin, kini penuh keraguan. Hingga akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baiklah." Tak lama, Wahyu kembali dengan secangkir teh panas dari kafe terdekat. Dengan penuh hormat, ia menyerahkannya dengan 2 tangan. Claudia menerima, lalu menyesap perlahan. Sekilas, bibirnya melengkung tipis. Bukan senyum penuh, tapi cukup membuat Wahyu tertegun. "Terima kasih, Wahyu." Ia terdiam. Itu adalah pertama kalinya Claudia menyebut namanya. Bukan sekadar memberi perintah. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Claudia mulai sesekali berbicara singkat di perjalanan. Pertanyaan sederhana seperti, "Kau sudah makan?" atau "Keluargamu sehat?" membuat Wahyu kikuk, sekaligus hangat. Malam lain, hujan deras mengguyur kota. Mobil mereka terjebak macet panjang. Claudia menatap keluar jendela, lalu bergumam lirih. "Aku benci hujan. Dulu, suamiku pergi tepat di hari hujan.
Wahyu menoleh sekilas, lalu kembali menatap jalan. Ia tahu, tidak semua luka bisa disentuh dengan kata-kata. Tapi dengan tenang, ia berkata, "Kalau di kampung saya, Bu, hujan dipercaya membawa rezeki. Semoga hujan malam ini juga membawa kabar baik." Claudia terdiam. Tatapannya berubah. Entah mengapa, kata-kata sederhana dari seorang sopir desa mampu menembus benteng dingin yang selama ini ia bangun. Malam itu, suasana mobil berbeda. Bukan lagi sekadar majikan dan pekerja. Ada jarak yang perlahan memendek. Ada ikatan yang tanpa disadari mulai tumbuh. Sejak malam itu, Claudia tidak lagi melihat Wahyu hanya sebagai sopir. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum berani akui. Frankfurt malam itu sunyi. Lampu kota berpendar di balik jendela mobil, menciptakan bayangan yang berlari bersama hujan tipis. Wahyu sedang mengantar Claudia pulang dari sebuah acara bisnis bergengsi. Tapi sepanjang jalan, Claudia terlihat gelisah. Jari-jarinya mengetuk dashboard mobil dengan ritme tak beraturan. Matanya menatap kosong keluar jendela, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Tiba-tiba, ia berkata, "Wahyu, pernahkah kau bermimpi jadi orang kaya mendadak?" Pertanyaan itu membuat Wahyu hampir kehilangan kendali setir. "Maksud Nyonya?" tanyanya hati-hati. "Katakan saja, kalau aku tawarkan uang yang sangat besar, apa kau berani menerimanya?" Wahyu menelan ludah. Tentu saja uang itu akan sangat berarti. Tapi ia hanya menjawab lirih. "Itu tergantung caranya, Nyonya." Claudia tersenyum samar. Senyum asing, yang jarang terlihat di wajahnya. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku siap memberimu 2,5 miliar rupiah." Wahyu tertegun. Kata-kata itu bergema di kepalanya. 2,5 miliar. Jumlah yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Uang itu bisa membangun rumah megah untuk keluarganya, membiayai sekolah adik-adiknya, bahkan mengangkat derajat keluarganya di kampung. Namun sebelum ia sempat menjawab, Claudia melanjutkan dengan nada dingin. "Tapi ada syaratnya." Suasana mobil berubah hening. Hanya suara wiper menggesek kaca yang terdengar. "Syarat?" ulang Wahyu pelan. "Ya," jawab Claudia mantap. "Aku tidak butuh supir hanya untuk mengantarku. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping. Pura-pura menjadi pasangan hidupku, di depan semua orang." Jantung Wahyu berdegup kencang. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Pasangan hidup, Nyonya?" Suaranya bergetar. Claudia menatap lurus ke depan. "Ya, kau akan tetap jadi dirimu. Tapi di mata orang lain, kau adalah pendampingku. Dan untuk itu, aku akan membayar mahal. 2,5 miliar." Wahyu terdiam. Otaknya penuh dengan bayangan wajah ibunya yang renta, rumah tua di Malang yang reot, juga adik-adiknya yang masih butuh biaya sekolah. 2,5 miliar rupiah, jumlah itu bisa mengubah segalanya. Namun, pertanyaan terbesar menghantam dirinya. Apakah harga dirinya juga harus ikut ia gadaikan? Di kursi belakang, Claudia memejamkan mata sebentar. Lalu dengan suara nyaris bergetar ia menegaskan, "Aku tidak bercanda, Wahyu. Ini bukan permainan. Aku butuh kau, dan aku ingin tahu, apakah kau berani menerima." Mobil terus melaju menembus hujan deras. Tapi di dalam kabin, suasananya jauh lebih bergemuruh daripada badai di luar. Malam itu, Wahyu merasa hidupnya benar-benar berubah. Tawaran fantastis 2,5 miliar bukan sekadar soal uang. Itu adalah pintu menuju jalan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu ia tak bisa tidur. Kata-kata Claudia bergema di kepalanya, berulang-ulang. "Aku akan memberimu 2,5 miliar, kalau kau mau jadi pendampingku." Ia mencoba menenangkan diri, namun semakin dipikirkan, tawaran itu terasa makin gila. Ia hanyalah seorang sopir sederhana, orang kampung dari Malang. Bagaimana mungkin ia harus berpura-pura menjadi pasangan seorang CEO cantik yang dihormati banyak orang?
Keesokan paginya, suasana di mobil kembali hening. Tapi kali ini, bukan hanya Wahyu yang gugup. Claudia pun tampak gelisah. Untuk pertama kalinya, dialah yang membuka percakapan. "Wahyu, aku tahu tawaran itu terdengar aneh. Tapi aku ingin kau mengerti alasannya." Wahyu menoleh sebentar lewat spion, lalu kembali fokus ke jalan. "Saya mendengarkan, Nyonya." Claudia menarik napas panjang. Suaranya berat. "Beberapa minggu lagi akan ada rapat besar dengan Dewan Keluarga. Mereka ingin tahu siapa yang akan mendampingiku. Kalau aku datang sendirian, mereka akan menjatuhkanku. Mereka bilang, wanita tanpa suami tidak pantas memimpin perusahaan sebesar ini." Wahyu terdiam. Ia tak menyangka, di balik wajah dingin Claudia yang tampak sempurna, ada tekanan besar dari keluarganya sendiri. "Jadi, Nyonya ingin saya pura-pura menjadi pasangan?" tanyanya hati-hati. "Ya," jawab Claudia cepat. "Bukan hanya pura-pura di rapat itu, mungkin untuk beberapa waktu ke depan. Agar mereka tidak bisa merebut kursi kepemimpinanku." Wahyu meremas setir lebih erat. Tawaran itu kini jelas. Bukan sekadar permainan, tapi pertaruhan besar bagi seorang wanita yang sedang melawan pandangan dunia. "Tapi, kenapa saya, Nyonya? Bukankah banyak pria lain yang lebih pantas? Pengusaha, politisi, atau orang kaya?" Claudia memotong dengan tatapan yang menusuk. "Karena aku tidak percaya mereka. Mereka hanya menginginkan hartaku. Kau berbeda, Wahyu. Kau tidak punya ambisi, hanya ketulusan. Dan itu yang aku butuhkan." Hati Wahyu bergetar. Kata-kata sederhana itu begitu berat. Seorang wanita sekelas Claudia Meyer memilih dirinya, seorang TKI sederhana, untuk sebuah peran sebesar itu. Namun di sisi lain, Wahyu merasa hidupnya sedang dihadapkan pada jalan bercabang. Jika ia menerima, keluarganya bisa hidup sejahtera. Tapi harga dirinya dipertaruhkan. Jika ia menolak, ia tetap menjadi dirinya yang jujur. Namun kesempatan emas itu hilang begitu saja. Claudia menatap keluar jendela. Suaranya lirih, namun jelas. "Aku tidak butuh jawaban sekarang. Tapi ingat, waktu kita tidak banyak. Dan begitu kau memilih, tidak ada jalan kembali." Mobil terus melaju menembus keramaian kota. Namun di hati Wahyu, badai semakin kencang. Inilah syarat gila, yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Hari rapat besar akhirnya tiba. Ruangan dipenuhi wajah-wajah serius. Para dewan direksi, keluarga besar Meyer, hingga investor penting. Semua menunggu, semua menatap pintu masuk dengan penuh ekspektasi. Wahyu berdiri di samping Claudia, mengenakan setelan jas pinjaman. Tangannya dingin, keringat membasahi pelipis. Ia masih sulit percaya dirinya ada di sini. Bukan sebagai sopir, melainkan sebagai pendamping pura-pura seorang CEO terkenal. Ketika Claudia masuk, semua mata langsung tertuju pada mereka. Bisik-bisik terdengar. "Itu siapa? Bukankah itu supirnya?" "Tidak mungkin." Claudia melangkah mantap, menggenggam lengan Wahyu seolah penuh percaya diri. Namun Wahyu tahu, di balik wajah tegas itu, jantung Claudia berdegup kacau. Presentasi dimulai. Claudia berbicara tenang, menjelaskan arah besar perusahaan. Hingga akhirnya, seorang anggota dewan yang paling vokal berdiri. Tatapannya tajam menusuk Claudia. "Semua bagus, Claudia. Tapi ada satu hal, kau wanita muda, ditinggalkan suami, tanpa pasangan. Bagaimana kau bisa memimpin perusahaan sebesar ini?" Ruangan itu mendadak hening. Semua mata tertuju ke satu titik, saat Claudia menoleh ke arah Wahyu. Dengan suara lantang, ia berkata tegas, "Inilah pendampingku. Orang yang berdiri di sampingku bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Kalian boleh meragukanku, tapi kalian tidak bisa meragukan pilihanku." Bisik-bisik pun pecah. Ada yang tertawa sinis, ada pula yang terkejut seolah tak percaya. Wahyu menunduk, merasa seluruh dunia menatapnya.
Baginya, berada di ruangan itu sudah seperti mimpi yang terlalu besar. Rapat selesai. Suasana tegang tak ikut mereda. Claudia masuk ke mobil dengan wajah datar, tanpa sepatah kata pun. Wahyu yang kembali duduk di kursi supir, merasakan tangannya gemetar. Dalam hati, ia merasa bersalah, seakan dirinya hanyalah boneka di panggung besar. Namun tiba-tiba, sebuah suara pelan memecah keheningan. Claudia berkata, "Terima kasih, Wahyu. Tanpamu, aku sudah jatuh hari ini." Wahyu menoleh, suaranya bergetar. "Nyonya, saya ini bukan siapa-siapa. Hanya seorang supir. Dan jujur, saya tidak ingin hidup saya dibeli oleh uang sebesar apapun." Claudia terdiam lama. Perlahan, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum dingin yang biasa ia tunjukkan, melainkan senyum lega. "Itulah yang ingin kudengar. Sebenarnya, uang 2,5 miliar itu hanya ujian. Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang mau berdiri di sampingku tanpa pamrih." Wahyu terkejut. Selama ini, tawaran fantastis itu ternyata hanyalah cara Claudia menguji ketulusan. Ia menatap majikannya dengan mata berkaca-kaca. "Nyonya, mungkin saya tidak bisa memberi banyak. Tapi ketulusan, itu yang bisa saya jaga sampai kapanpun." Claudia mengangguk pelan. Dan itu, lebih berharga dari miliaran apapun. Malam itu, mobil melaju menembus keramaian kota. Tak ada lagi sekat antara majikan dan pekerja. Yang tersisa hanyalah dua manusia. Satu kaya, satu sederhana, yang sama-sama menemukan arti kejujuran. Sebab pada akhirnya, yang paling bernilai bukanlah harta, melainkan ketulusan hati dan keberanian menjaga prinsip. Dan kisah ini mengingatkan kita, sekecil apapun peranmu, bisa membawa perubahan besar. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.